Halo guys, hari ini saya akan memasak gulai petula dan juga ikan. Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Ada sayur petola, kemudian juga terong bulat, terong ungu ya. Saya sudah potong-potong, saya sudah bersihkan semua. Kemudian seterusnya ada juga ikan. Ini adalah ikan serai ya. 2 ekor saja ya, ukuran sedang. Kemudian ada juga tahu. Nah, ini adalah semua bahan-bahan seperti masak gulai biasa ya. Semua saya sudah masukkan ke dalam kuali. Nah, sekarang saya akan peras santan seperti biasa ya. Saya menggunakan santan asli yang dari kelapa. Saya parut sendiri ya. Kemudian juga saya peras sendiri seperti di video. Dan ini seperti di video-video saya sebelumnya, saya memang lebih suka menggunakan kelapa yang asli seperti ini ya. Karena dari segi rasa juga sangat berbeda ya daripada kita beli santan yang sudah jadi di warung seperti itu ya. Lebih kurang ya, ikut selera masing-masing lah. Bagi yang tidak suka boleh di skip ya. Oke, sekarang saya sudah dapatkan santan dan saya hidupkan api kompor ya. Saya on-kan api kompor. Nah, seperti terlihat di video ya, semua sudah kelihatan berwarna kemerah-merahan ya, karena di dalamnya ada juga kunyit dan juga cabai yang sudah dihaluskan. Nah, sekarang ya saya sudah jeda videonya ya, dan kelihatannya sudah pun berbuih-buih ya. Sekarang saya akan masukkan satu persatu ya bahan-bahan yang saya masak hari ini. Ini adalah terong bulat. Nah, seperti di video saya sebelumnya, ini adalah terong bulat yang saya beli juga sebelumnya. Saya beli satu kantong plastik yang ukuran kecil itu cuman Rp5.000 kalau tidak salah ya, 7 biji. Nah, di sini di tempat saya di Pasaman Barat masih tergolong murah ya harga sayur-sayuran. Mungkin juga ya di tempat Anda lebih murah ataupun lebih mahal, bagaimana ya. Nah, kalau ingin memberitahu juga boleh komen di bawah ya. Oke, sekarang ya saya sudah masukkan terong dan kita tunggu sebentar ya. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah guys, seperti biasa ya, jangan lupa sekali-sekali kita kacau juga ya, jangan sampai berbuih-buih. Karena sudah mendidih seperti ini ya, biasanya kalau kita tinggal sebentar saja ya, itu pun sudah penuh, sudah berbuih semua. Nah, lebih kurang seperti itu juga ya, karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Oke, dan seterusnya ya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Dan di sini ya, bahan-bahan yang saya gunakan adalah semua bahan-bahan yang mudah didapat, yang biasanya kalau kita tinggal di desa ataupun di kampung ya, di pedesaan, bahan-bahan seperti ini boleh kita petik sendiri di kebun ya. Karena biasanya sayuran-sayuran seperti ini boleh ditanam di pinggiran ataupun di tepi rumah ya, di pinggiran rumah, di belakang rumah, ataupun juga di kebun sendiri ya. Karena sayuran-sayuran seperti ini adalah sangat mudah ya hidup dan juga mudah berbuah di sekitaran rumah. Nah, kuahnya juga sudah kelihatan berubah warna ya, dan dari segi aromanya juga sudah menusuk hidung ya. Oh ya guys, kalau kita masak gulai seperti ini ya, memang sangat sesuai kita campur dengan berbagai jenis sayuran seperti sekarang terong, kemudian ada juga sayur petola ataupun sayur oyon ya, dan juga boleh dicampur dengan kacang ataupun dengan lobak seperti lobak kampung ya. Dan ini adalah sangat-sangat sesuai kalau masakan seperti ini. Dan biasanya masakan-masakan kampung seperti ini juga sangat menggoda selera ya, karena dari segi bumbunya juga berbeda ya biasanya dengan masakan-masakan yang lainnya. Kalau saya sendiri adalah bumbunya bumbu yang memang tradisional punya dan tidak banyak menggunakan bahan-bahan yang biasanya digunakan. Kalau orang lain biasanya mungkin bahannya berpuluh-puluh ya, ataupun bermacam-macam. Kalau saya adalah ala kadarnya saja, karena saya
memang suka masakan-masakan yang simple, yang sederhana ya. Oke, saya sudah masukkan sayur petola. Nah, sayur petola ini tempat saya namanya adalah petola ya. Kalau di tempat lain saya Google namanya ada juga yang bilang sayur oyon. Terserah ya, ikut selera masing-masing. Oke, saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Biasanya sayur petola ini adalah tidak menunggu waktu lama ya untuk masak. Prosesnya ini adalah sangat cepat karena sayur petola ini teksturnya sedikit lembut. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi masaknya tidak terlalu lama. Oke, seterusnya ya, jangan lupa dikacau juga ya, ataupun kita orak-arik sebentar-sebentar, jangan sampai menggumpal-gumpal, berbuih-buih, itu artinya pecah minyak ya, dan masakan kita kurang cantik dan juga rasanya kurang enak ya. Oke, seterusnya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini ya saya akan masukkan adalah ikan. Ikan yang saya gunakan ini adalah ikan serai. Kalau di tempat saya namanya ikan serai. Saya masak 2 ekor saja yang ukuran sedang. Dan ikan ini ya sekarang memang sedikit mahal ya di tempat saya. Dan ini 1 kilogram 80.000 ya. Saya juga tidak tahu ya berapa harganya di tempat Anda. Nah, ikan seperti ini. Dan juga tahu saya sudah potong-potong dan saya sudah goreng sebentar ya. Dan demikian juga dengan ikan ini saya juga goreng sebentar ya, karena saya sedikit khawatir ya ikan ini nanti teksturnya menjadi lembek dan hancur ya. Dan saya goreng sebentar supaya teksturnya sedikit keras ataupun tegang ya. Dan juga biasanya kalau masak seperti ini sangat enak ya kalau kita masak ikan ini dibakar ataupun dipanggang terlebih dahulu ya. Dikarenakan saya tidak memiliki tempat pembakaran ikan, jadi saya menggunakan alternatif adalah untuk menggorengnya sebentar. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Oke guys, terima kasih bagian yang sudah bergabung ya. Dan ini adalah di akhir video ya. Saya lupa ketika saya memasukkan sedikit garam dan micin ya. Videonya sudah di-cut. Jadi boleh dimasukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Bagi yang tidak suka micin boleh di skip. Oke, sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Nah, jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya ya. Subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Jika ada komen-komen yang bermanfaat yang boleh saya terapkan di video, boleh komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.